Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisamuddin Aulia dengan NIM 2019 020830 dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester Teknik Peramalan Bisnis dengan dosen Ibu Titi Haryati, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan metode juri opini eksekutif, gabungan tenaga penjual, penilaian berdasarkan harapan pelanggan, peramalan berbagai skenario, dan kelemahan peramalan kualitatif. Subpokok bahasan yaitu ada juri opini eksekutif, gabungan tenaga penjual, metode penilaian berdasarkan harapan pelanggan, peramalan berbagai skenario, kelemahan peramalan kualitatif. Yang pertama ada metode juri opini eksekutif. Metode juri opini eksekutif adalah metode yang dilakukan dengan cara mempertemukan para eksekutif bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan para eksekutif kunci lainnya. Keuntungan metode juri opini eksekutif adalah dengan menggunakan metode ini, probabilitas untuk mewujudkannya ramalan akan sangat tinggi. Hal ini karena hasil ramalan berdasarkan metode juri opini eksekutif merupakan keputusan bersama para eksekutif kunci di suatu perusahaan. Adapun kekurangan utama dari metode ini adalah bobot yang diberikan terhadap perkiraan masing-masing eksekutif akan sangat tergantung pada peran dan kepribadian eksekutif yang bersangkutan di dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada gabungan tenaga penjual. Metode gabungan tenaga penjual merupakan metode peramalan kualitatif di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan perusahaan. Di sini ada 3 kategori umum dari metode ini, yaitu metode gabungan tenaga penjual, teknik manajemen penjualan, dan pendekatan distributor. Yang ketiga yaitu ada metode penilaian berdasarkan harapan pelanggan. Peramalan dilakukan atas dasar pengetahuan masing-masing pihak yang berkaitan dengan kecenderungan masa mendatang dan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam peramalan perusahaan. Alternatif ini yang dapat dipakai adalah dengan melakukan studi terhadap pihak yang perilaku dan tindakannya akan menentukan kecenderungan di masa yang akan datang, yaitu para konsumen atau pelanggan dan atau calon konsumen. Kegiatan ini sering disebut sebagai riset pasar. Yang keempat ada peramalan berbagai skenario. Peramalan berbagai skenario hasil peramalan dengan menggunakan metode peramalan kualitatif ini dalam kenyataannya bisa saja terdiri dari beberapa tingkatan untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk menghasilkan ramalan akhir, perusahaan dapat secara subjektif menentukan probabilitas terjadinya masing-masing tingkat penjualan dan kemudian mengalihkan nilai probabilitas tersebut dengan tingkat penjualannya masing-masing. Yang terakhir yaitu ada kelemahan metode penelitian kualitatif. Di sini ada 3 kelemahan utama dari metode peramalan kualitatif, yaitu yang pertama, pencarian bukti pendukung. Yang kedua, ada keyakinan yang berlebihan terhadap hasil. Yang ketiga, ada konformitas yang berlebihan di antara anggota kelompok. Sebagai manusia, para pihak yang terlibat dalam peramalan atas dasar judgement di dalam perusahaan tentu saja mempunyai hipotesa tertentu sebelum melakukan peramalan. Sebelum diambil keputusan untuk meluncurkan produk baru, misalnya, para eksekutif di suatu perusahaan pada umumnya sudah mempunyai pandangan dan hipotesa tentang prospek produk baru tersebut yang mungkin saja dibentuk hanya berdasarkan intuisi.
Hasil riset di bidang akademik membuktikan bahwa orang cenderung mencari bukti yang mendukung hipotesa mereka. Inilah yang disebut sebagai problematika pencarian bukti pendukung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.